di segmen Flash News ya. Nah, di episode kali ini kita akan seperti biasa membahas hal-hal penting minggu lalu yang kemungkinan besar bisa berpengaruh untuk market minggu ini. Jadi untuk smart investor semua yang mungkin nggak ngikuti berita ini adalah solusinya, karena ini kita akan kupas dengan singkat. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Yang pertama, kita akan ngomongin tentang IHSG-nya. IHSG sekarang berada di level 6.890 ya. Ini sudah melewati resisten 6850 yang kemarin dibuat 1 minggu yang lalu ya. Dan ini artinya apa? Resisten 6850 akan menjadi supportnya. Nah, kemungkinan targetnya kita sekarang di resisten 7000, resisten psikologis. Kalau ini bisa lanjut terus, tapi bisa jadi ini ada gocekan, bisa turun lagi, bisa. Intinya pergerakannya kemungkinan besar ada di sini. Itu untuk IHSG-nya ya. Sekarang kita akan coba lihat selera asing. Kita akan coba lihat foreign flow. Foreign flow di sini kita bisa tahu 1 minggu kemarin di regular market asing itu beli sekitar 3,02 triliun. Ini cukup besar ya. Ini menandakan memang optimisme asing terhadap IHSG ini sudah kembali gitu ya. Ini untuk angkanya 3,02 T di regular market dan all market 3,79 T. Sekarang kita akan cari tahu moversnya saham-saham apa aja sih dalam indeks 1 minggu kemarin. Kita lihat ya, untuk movers di regular market itu kita bisa lihat ada BBNI, TLKM, BPCA, ALI, ASII sebagai saham dengan net foreign buy paling besar 1 minggu kemarin. Itu net foreign buy ya. Sekarang net foreign sell itu adalah MDK, IMTK, Tins, Avia, dan Unilever. Itu adalah yang paling banyak dijualnya. Ini paling banyak dibeli, ini paling banyak dijual. Itu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita emiten-emitennya. Apa saja yang menarik? Yang pertama berasal dari emiten HM Sampurna, emiten rokok yang memang sudah lama banget ya dibully ya oleh pajak dan segala macam. Jadi rokok ini kemarin dirilis datanya berdasarkan 2021, rokok HM Sampurna berhasil terjual 82,8 miliar batang rokok sepanjang 2021. Ini meningkat 4,3% dari tahun 2020. Jadi lumayan meningkat ya. Kemudian untuk penjualan rokok di global itu adalah 209,62 miliar batang. Ini meningkat 7,2% dari tahun sebelumnya, yaitu 276,2 miliar batang. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar ya rokok sebenarnya ya nggak stagnan banget, masih ada pertumbuhannya, tapi tetap aja pasti akan tergerus labanya apabila pajak terus dinaikkan itu ya. Tapi ini sedikit angin segar lah untuk para holder saham-saham rokok termasuk saya gitu. Oke, lanjut, kita akan berita berikutnya. ASII, penjualan mobil naik sekitar 65,14% pada Januari 2022. Ini gila banget ya. Jadi dicatatkan pada Januari 2022 itu penjualan ada di sekitar 44308. Ini naik sekitar 65,14% YoY dari Januari 2021 yang cuma 26830. Market share ASI juga naik dari 53%. Dari sebelumnya 51% ya. Artinya apa? Artinya memang penjualan mobil meningkat. Mungkin ini adalah tanda baik, artinya ekonomi sudah mulai pulih. Dan ini juga diperkuat oleh berita dari BSDE yang mencapai pra-penjualannya ya, atau booking salesnya itu adalah sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 ya. Ini cukup menarik, artinya memang pertumbuhan mobil meningkat, pertumbuhan penjualan rumah juga meningkat juga. Ini tanda mungkin ekonomi sudah mulai kembali. Berita berikutnya berasal dari Arna yang akan menjual 70 juta saham hasil buybacknya di tahun 2020. Sementara ini sudah dijual sekitar 945.300 dan ini dijual rata-rata di 833 per lembar saham, padahal rata-rata buybacknya itu dibeli di harga 373. Ini cuan banget ya Arna ya. Nah, ini menariknya di sini, apakah ini berita yang cukup baik atau tidak baik ya? Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi fundamental, ketika saham hasil pembelian buyback dilepaskan dari treasury, dilepaskan ke market, itu berarti EPS akan turun ya, karena EPS itu pembaginya itu adalah lembar saham. Kalau lembar sahamnya makin banyak yang ada di market, otomatis EPS-nya akan turun. Seperti itu ya. Tapi di sisi lainnya Arna ya akan dapat pendapatan cukup banyak mungkin di tahun 2022 ini hasil penjualan dari saham buybacknya. Cuma harus diamati ya. Kalau kita ingat-ingat, kalau misalnya saham akan ada buyback itu biasanya harganya ditahan di bawah ya. Kenapa? Karena biar bisa beli banyak. Kalau misalnya mau jualan artinya apa ya, teman-teman bisa tafsirkan sendiri ya. Intinya di sini saya tidak mau kasih tahu sama teman-teman semua ini bagus apa enggak, atau aksinya kita mending jual atau beli. Nah, ini tergantung teman-teman semua interpretasinya seperti apa. Karena di sini saya juga punya saham Arna.
Saham Arna di porto saya ada sekitar 1,8%, ini sudah naik 6,4%. Kalau saya bilang jual atau bilang beli, nanti takutnya saya dibilang pom-pom atau tebar fear seperti itu ya. Teman-teman interpretasikan sendiri tentang hasil buyback Arna yang mau dijual kembali itu. Nah, berikutnya kita akan ngomongin berita global, yaitu berita global di sini Rusia dan Ukraina mulai mereda tensinya ya. Ini cukup baik ya, artinya ya perang dunia ketiga mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat. Nah, itu bisa mendorong sentimen untuk bursa-bursa global bahkan ya untuk tetap laju bullish seperti itu. Nah, berikutnya kita akan ngomongin tentang komoditi. Kita akan update harga komoditi. Yang pertama kita akan ngomongin adalah oil. Nah, oil kita sudah mulai melihat akan ada koreksi ya. Ini jelas banget. Di WTI seperti itu, di Brent juga seperti itu. Kemudian kita bisa lihat untuk gold karena ekonomi global mulai agak bertingkah ya, mulai agak carut marut. Di sini goldnya sudah mulai naik. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada batu bara juga sepertinya sudah mulai koreksi. Natural gas masih di situ-situ aja. CPO ini juga sudah sepertinya mau membentuk topping. Kemudian juga kita bisa lihat untuk nikel masih strong ya. Jadi bisa disimpulkan untuk komoditi semuanya kemungkinan besar sudah ada di pucuk ya. Sudah kemungkinan akan ada koreksi di minggu-minggu depan, beberapa minggu ke depan ya, seperti itu. Untuk Bitcoin ternyata terus melanjutkan penurunannya ya, karena harusnya dari sini ini mantul terus ke atas, ternyata malah koreksi lebih dalam lagi. Ini mungkin bisa jadi kesempatan buy ya, seperti itu. Nah, untuk episode kali ini itu aja. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya tetap semangat buat video seperti ini tiap minggu. Oke, itu aja episode kali ini. Karena itu baru simak, tetap santai.